2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 orang. Ada yang belum masuk, nggak ikut tadi sebelumnya nggak ikut kuliah? Oh gitu, ye. Saya tunggu. Baik, saya mulai saja supaya tidak terlalu malam ya. Baik, Bu. Ye. Ya, Bu. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya hanya melanjutkan apa yang sudah diberikan oleh Prof. Kesi dan Bu Adijati ya. Kita ngomong-ngomong saja. Tetap literaturnya bahasa Inggris. Mungkin kalau dengan Bu Kesi, presentasinya pakai bahasa Inggris? Indonesia, Bu. Indonesia. Indonesia. Kenapa nggak pakai bahasa Inggris? Bukunya, Bu, yang bahasa Inggris, Bu. Oh, bukunya bahasa Inggris. Tanya jawabnya pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Senang pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Nah, ini saya tanyakan dulu. Bahasa Indonesia saja, Bu. Indonesia saja. Jangan khawatir. Nanti saya ajari bagaimana bisa bahasa Inggris ke Indonesia. Ya.
Jadi dengan saya kuliah tidak akan sulit, semua gampang. Semua gampang ya. Karena saya hanya 4 kali tatap muka, sudah saya ambil sekarang hari ini 1 kali, nanti hanya bagi-bagi tugas, kemudian saya share bagaimana cara menerjemahkan dari buku bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Yakin tidak ada yang keliru dah, pokoknya bagus, terjemahannya juga bagus. Nah, untuk itu, karena kalau ini semua bagus, nanti saya tidak akan ujian gitu. Tidak akan ujian, tugasnya gampang. Yang satu menerjemahkan, yang kedua adalah membuat PPT yang terbaik. Jadi nanti ujian mengumpulkan tugas itu saja. Nah, ini berapa orang ini yang hadir? Ini saya stop dulu aja. Sebentar saya lihat. Satu, dua. Hadir semua ya ini ya. 8. Ya. Ya, Kalau Bu. hadir semua, saya akan membagikan 3 materi. 3 materi dari buku saya, Manajemen Inovasi. Nah, tugasnya masing-masing mahasiswa satu-satu. Karena begini, saya yakin kalau hanya satu yang presentasi, hanya presentasi saja. Nah, sekarang caranya gini, saat ini karena 8 berarti nanti dibagi 3, 2, 2, 3 ya. Satu kelompok 2, 3, 3. Tapi tugasnya, satu menerjemahkan, mungkin satu topik, dibagi menjadi 2 penerjemah. Nanti yang menerjemahkan namanya siapa. Kemudian dari terjemahan itu dibuat PowerPoint yang bagus, itu 1 orang. Nah, yang membuat PowerPoint dan nanti yang sudah menerjemahkan bareng-bareng presentasi. Setuju begitu? Saya tidak akan ujian. Kalau ini memang bagus. Yang dikumpulkan tadi terjemahan dan PPT-nya saja. Itu saja. Caranya bagaimana? Saya share dulu, ini sudah saya permudah bahwa bukunya sudah saya Word-kan. Tadinya PDF sudah saya jadikan Word. Tinggal nanti bagaimana cara menerjemahkan saya ajari gitu ya. Nggak usah takut bahasa Inggris, anggap aja bahasa Inggris bahasa sehari-hari gitu. Ya, sudah Ibu. Ampun. Nanti monggo 3 yang mana itu? Yang 2 yang tidak terlalu panjang. Coba saya lihatnya. Kelihatan chapter 12? Oh, masih loading.
Sudah tampak belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh iya, belum dibuka. Sebentar, saya buka. Sudah tampak belum? Sudah, Ibu. Sudah, nggih? Ya, ini chapter 12 kita lihat ada chapter 12. Bentar. Kok ini? Gimana ini? Kok hilang? Bentar. Kok hilang punya saya? Sudah ya? Sudah. Ini ada, ini bisa dilihat dari halaman 413 sampai 435. Jadi ada kurang lebih
22 halaman. Nah, caranya ini yang ya, caranya terlihat nggak? Terlihat nggak menu-menu Word saya? Terlihat. Lihat, sampun? Sampun. Ya, Yeah. itu ada terjemahan. Terlihat, terjemahkan. Ya, kalau bahasa Inggris langsung ya, translate gitu ya. Ini kebetulan laptop saya sudah bahasa Indonesia. Nah, kalau sudah ketemu terjemahannya, tinggal dipilih. Contoh nih, ini chapter 12. Kita mau bercerita tentang apa sih kontennya gitu ya. Ini ya. Pokoknya sebagus-bagusnya cara menerjemahkan. Jadi di sini bahasa Inggris yang atas, pilihan ya, bahasa Inggris yang atas, kemudian ini Indonesianya. Bagus apa bagus? Bagus, Bu. Baru tahu? Ada yang sudah tahu? Bagus, Bu. Ada yang sudah tahu cara ini? Biasanya pakai website. Pakai Google Translate. Iya, Bu. Kesuwen. Terlalu lama. Nah, kalau ini mau dipindahkan, kalau Google Translate kan apa itu di blog, copy paste gitu ya. Ini nggak usah, sedikit-sedikit gitu. Cus, sudah. Jadi ini tadi bahasa Inggrisnya. Ini tadi bahasa Inggrisnya yang di atas. Ini bahasa Indonesianya. Yo, siapa yang mau bertanya? Sangat mudah atau sangat susah? Jadi ini nanti penerjemah nggak laku lagi. Seperti kalau kita mau membuat bahasa Inggris, ya sama caranya. Jadi ini tinggal dipilih ya, misalnya dari bahasa Indonesia nih, saya dari bahasa Indonesia mau saya translatekan ke bahasa Inggris. Ya, tinggal dipilih di sini. Ini saya buang dulu. Saya hilangkan. Saya cari Indonesia. Indonesia. Diterjemahkan kemana? Mau bahasa Arab, mau bahasa apa? Saya mohon hanya bahasa Inggris, saya mau Indonesia ya. Saya tahunya hanya itu, yang lain enggak tahu. Nah, ini. Sekarang ini dari Indonesia. Saya masukkan ke sini. Jadi Inggris. Sama enggak? Sama, Bu. Iya, gampang ya. Nah, kemarin susah ya. Harusnya saya dulu kuliahnya, jadi gampang. Ini enggak susah. Harusnya dari semester 1, Bu. Iya, enggak. Matrikulasi biar penasaran dulu. Ya. Nanti kalau saya berikan semuanya, enggak pada kuliah. Tuh. Oke. Ayo. Ada yang mau ditanyakan?
Jadi monggo dibuat kelompoknya 3-3-2 ya, 3-3-2. Kalau nanti semua hasilnya bagus, jadi nanti yang menerjemahkan ya yang rapi gitu ya, kon kiri, kanan gitu. Nanti kan bisa saya jadikan buku. Bisa saya jadikan buku bahasa Indonesia, manajemen inovasi. Sayangnya saya kelas lain belum saya begitukan ya, baru kelas ini. Baru kelas ini. Monggo, silakan. Monggo, senyamannya. Karena kan kalau saya yang bagi nanti tidak tahu yang dekat mana gitu ya. Ya paling kan mungkin ada yang satu kantor, ada yang tetanggaan gitu. Monggo, yang penting nyaman. Jadi semua itu nggak ada barang sulit. Semua bisa Nah, gini, kelompok 1 chapter 12, kelompok 2 chapter 13, ya. Chapter 3, kelompok 3 chapter 14, begitu. Ini saya stop. Yang sulit toh, mau ditanyakan apa? Atau dibagi kelompok dulu, monggo. Monggo, kalau mau dibagi kelompok dulu, silakan. Siap. Ini berapa sih? 1, 2, 3. Ya, 3-3-2. Yang kelompok 1. Sebentar. Satu kelompok siapa dulu? Mas Dinar? Mas Dinar, terus Intan malih? Saya, Bu. Dimas, nggih. Oh ya. Kemudian yang chapter 12-13? Ini ada Pak Joko, Bu Nurjana, Bu Ika, Pak Fauzi. Yang Mas Indra mana ya? Indra. Mana Pak Fauzi? Boleh, ya. Nama 13. Mbak Tita. Ya. Mbak Tita nggih. Itu 14. Yang Mas Fauzi 14. Pak Fauzi, Pak Indra sama ya. Mbak Tita. Ya, Bu. Berarti sisanya Bu Nurjana sama Bu Ika. Sudah jelas tugasnya? Jadi tidak ada yang tidak bertugas. Kali ini saya membuat seperti itu karena pengalaman yang lalu itu yang presentasi ya yang buat PPT, yang aktif bertanya yang membuat PPT, tapi tidak saya kelompokkan seperti ini, jadi tidak baik. Nah, ini malah pikiran saya nanti kalau terjemahannya bagus ya sudah jadi buku gitu ya, buku. Jadi penerjemahnya banyak gitu. Sudah mau mencoba? Mau mencoba dulu? Sudah di-share di
laptopnya masing-masing? Investnya apakah untuk atau untuk minggu Nggak bisa. berikutnya? Bisa dua sisi. Jadi seperti saya tadi, dua sisi bisa. Ya sudah, kalau belum bisa, semoga bisa semua ya. Semoga bisa semua. Buka Word-nya dulu, buka Word. Kemudian klik kanan. Tadi Word-nya sudah dibuka, Word tadi chapter 12 misalnya. Chapter 12 dibuka, kemudian klik kanan, ada terjemahan. Sudah terjemahkan, nanti di sisi kanan itu ada terjemahan. Belum ada yang mencoba ya? Ya sudah, kita diskusi saja. Kenapa sih kok inovasi itu sudah bisa? Alhamdulillah, pinter semuanya. Gampang toh. Tidak ada yang sulit. Nanti kalau misalnya membuat abstrak, kemudian kita mau membuat artikel jurnal internasional, caranya seperti itu. Tetapi ada tetapinya. Kadang-kadang bahasanya kurang bagus. Kalau dari Indonesia ke bahasa Inggris diterjemahkan itu, sedikitlah kesalahannya sedikit. Misalnya setelah N atau sebelum N harus koma, atau setelah N harus koma, kemudian apa harus huruf besar, itu pakai Grammarly. Ya, jadi kita punya penerjemah itu dengan Grammarly. Nanti dari Grammarly itu langsung sudah bisa diperbaiki. Jadi yang memperbaiki Grammarly. Jadi sekarang mungkin sudah tidak laku lagi penerjemah. Karena kita software banyak sekali. Asal bisa memanfaatkannya. Itu. Ya. Kalau profesi mungkin senangnya pakai bahasa Inggris, presentasinya bahasa Inggris, ya nggak apa-apa. Kalau kelas ini mau pakai bahasa Inggris ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi tadi sudah sepakat mau pakai bahasa Indonesia semua, ya monggo saya beri softwarenya kan gitu ya, caranya menerjemahkan pakai bahasa Indonesia. Jadi tidak ada alasan lagi saya tidak bisa bahasa Inggris itu. Ketakutan mahasiswa S1 itu, saya tidak bisa pakai bahasa Inggris karena saya minta tolong cari artikel jurnal ilmiah yang dari Emerald misalnya, dari ProQuest atau dari Scopus, dan semua kan bahasa Inggris. Dia takut, jangan takut, nggak ada yang menakutkan, semua mudah dicari gitu ya. Baik, yuk kita diskusi saja karena pembagian sudah ada. Mereview, merefresh apa yang sudah diberikan oleh para dosen terdahulu. Kenapa sih kok harus ada inovasi? Kenapa inovasi muncul? Iya, ada peningkatan apa? Iya, jadi intinya inovasi dilakukan supaya perusahaan itu bisa bersaing secara berkelanjutan. Tanpa inovasi, maka biasanya dia akan ketinggalan oleh pesaing-pesaingnya. Ya. Jadi dengan inovasi betul sekali tadi akan meningkatkan penjualan, akan meningkatkan keuntungan, profit, dan seterusnya. Nah, sebetulnya sejarah dari inovasi itu sendiri awal mulanya tidak dari korporat, tidak dari
perusahaan, justru dari pemerintah. Jadi yang harus ada inovasi itu tidak hanya perusahaan, tetapi sekarang sudah merambah kemana-mana. Apalagi tahun 2024 di Indonesia itu ada tahun politisi kan gitu ya. Ada pemilihan kepala daerah, pemilihan caleg dan sebagainya. Nah, sebetulnya politisi ini juga peduli terhadap inovasi. Kenapa demikian? Karena mereka-mereka ini akan merancang suatu kebijakan. Nah, dengan inovasi, maka berbagai topik yang hangat di tingkat pemerintahan itu bisa dibahas dengan secara baik. Nah, sejarahnya memang dulu Schumpeter ya, Schumpeter itu ahli pertumbuhan ekonomi. Jadi dia mengatakan ekonomi bisa tumbuh kalau ada inovasi, seperti itu. Maka dari itu, sebetulnya inovasi itu tidak harus untuk perusahaan saja, tetapi juga di sektor pemerintahan atau sektor publik atau yang berkaitan dengan politisi. Nah, sebetulnya ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan oleh suatu organisasi. Apa saja sih yang mempengaruhi proses inovasi itu sendiri? Kira-kira apa yang mempengaruhi proses inovasi? SDM, Bu, sumber daya manusia. Ya, SDM bisa. Teknologi. Teknologi, apalagi, betul. Apalagi? Pengalaman, inovasi. Inovasi itu sesuatu yang baru. Kalau pengalaman kan sudah lampau. SDM bisa. Ya, kalau di dalam perusahaan, dari input, proses, output, itu akan berkaitan dengan inovasi. Output itu sendiri nanti akan dibawa ke market, ke pasar. Jadi, dalam hal ini perusahaan harus mampu beradaptasi dan berkembang jika ingin bertahan hidup, artinya bisa berkesinambungan. Nah, kenapa inovasi itu dibutuhkan? Karena tadi bahwa pesaing-pesaing mereka itu kalau tidak diikuti inovasinya, ya kita akan ketinggalan. Misalnya kita punya perusahaan, tetapi monoton saja, tidak ada inovasi-inovasi di dalam produksi, inovasi di dalam ketenaga kerjaannya dan sebagainya, ya kita akan ketinggalan dari pesaingnya. Sehingga kemampuan untuk berubah dan beradaptasi ini penting sekali untuk kelangsungan hidup dari suatu perusahaan. Pertanyaannya, bisakah perusahaan mengelola inovasi? Iya, iya. Bisa. Ada contohnya? Kalau kami itu kan inovasi berkelanjutan itu kan ada continual improvement itu ya Bu Kaizen. Jadi itu ada satu wadah namanya itu QCC yang diadakan per tahun. Jadi setiap departemen itu diminta untuk melakukan inovasi di departemen masing-masing dan dilombakan di antar departemen gitu Bu, di tahunan. Iya, bagus sekali ya. Itu Jadi Pak Fauzi setiap tahun di kantornya memang inovasi itu biasanya berasal dari individu, kemudian kelompok, kemudian masuk ke perusahaan. Ya. Seperti apa yang dikonfirmasikan oleh Bill Gates pada tahun 2008, dia mengatakan harga saham bukanlah sesuatu yang kita kendalikan, tetapi yang bisa dikendalikan adalah inovasi, penjualan, dan keuntungan. Jadi
inovasi itu bisa dikelola oleh perusahaan. Pak Fauzi tadi sudah bagus ya, setiap tahun dilombakan inovator-inovatornya, siapa yang bisa berinovasi, mungkin ada rewardnya Pak Fauzi? Ada Bu, ada juara 1, 2, 3, nanti yang juara 1 itu nanti mewakili perusahaan di regionalnya, misalnya di apa namanya, itu ya Bu, di Astra, nanti di lomba antar Astra, sampai ada yang juara 1-nya nanti bisa ada rewardnya liburan ke luar negeri. Wih, keren. Iya, jadi inovasi tadi harus dilakukan oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut mampu untuk beradaptasi dan berkembang. Bagus sekali ya. Nah, gagasan daripada inovasi itu biasanya kalau sudah diterima secara luas, ya ini akan mudah dilaksanakan. Tetapi mungkin pandangan seseorang terhadap orang lain memandang inovasi itu akan berbeda-beda ya. Contohnya misalnya ilmuwan memberi tahu tentang inovasi. Mungkin bagian akuntan beda yang diterima, inovasinya beda dengan inovasi yang dikeluarkan oleh ilmuwan. Jadi sebetulnya inovasi itu tadi seluler ya. Telepon seluler itu market leader-nya pada tahun 2015 nih kalau kita lihat dari buku yang saya baca ini. Jadi telepon seluler market leader pada tahun 2015 itu adalah Samsung dan Apple. Nah, inovasi produknya di mana? Jadi ada inovasi produk, ada inovasi pelayanan, yaitu di desain dan new feature-nya. New feature-nya ya. Jadi desain dan new feature-nya Samsung dan Apple itu sudah menjadi market leader pada saat itu. Kemudian industri internet yang berhubungan dengan industri itu jelas kita sudah mengenal semuanya dan belum ada tandingannya. Ya mungkin ada beberapa, Indonesia juga saya sudah melihat ada, tetapi tidak sebesar Google, tidak sebesar Facebook. Nah, ini innovation-nya pada servisnya, pelayanan servis atau pelayanan barunya dari internet yang berhubungan dengan industri ini. Jadi ada Google, ada Facebook. Kemudian kalau di bidang industri farmasi, kira-kira apa? Ada yang bisa menemukan? Ya, kan baru-baru saja ini ditemukan dan digunakan seluruh dunia. Vaksin. Iya, Pfizer ya. Pfizer itu menjadi market leader juga. Jadi ini Pfizer itu vaksin tadi ya, mengeluarkan vaksin ya, kepentingannya apa, kemudian bagaimana penggunaan daripada produk yang bersangkutan. Nah, ini seperti tadi Pak Fauzi mengatakan di Astra, luar biasa sekali. Di sini industri motor cars ya, motor cars itu Toyota sama BMW. Ya. Jadi Toyota dan BMW itu inovasi produk
barunya dan pelayanannya di dalam desain mobilnya, kemudian pengembangan produk yang keterkaitan pengembangan produknya. Jadi pengembangan produk yang berkaitan, gitu ya, associated product development itu. Jadi contoh di mobil itu adalah Toyota dan BMW itu. Kemudian mungkin kalau kita lihat lagi apa ya, komputer dan software. Kira-kira siapa ini yang menjadi market leader? Iya, iya, dari prosesornya. Apa ini? Kalau komputer chip teknologi itu apa? Iya, sama komputer hardware, betul ya? Jadi proses, iya, berarti iya. Jadi ada Intel, ada Microsoft, iya, IBM dan seterusnya. Iya, iya. Nah, itulah beberapa contoh industri yang melakukan inovasi sehingga dia bisa menjadi market leader. Artinya bahwa inovasi itu perlu dilakukan. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak melakukan inovasi? Pertanyaannya, bagaimana kalau ya, betul, iya. Jadi tidak bisa bersaing secara berkelanjutan. Itulah perlunya ada inovasi. Jadi tanpa inovasi, produsen tidak akan bersaing secara berkelanjutan. Nah, kemudian sebetulnya masih banyak lagi beberapa hal yang terkait dengan apa ini, inovasi tadi ya, misalnya saja yang terkait dengan perkembangan ekonomi, berkaitan inovatornya. Jadi itu merupakan pengembangan daripada inovasi daripada teknologi. Ya. Inovatornya James Watt adalah untuk mesin buah. Kemudian ada lagi? Banyak ya. Lokomotif. Iya, ada lokomotif itu George Stephenson dan sebagainya. George Stephenson ya. Ya, masih banyak lagi itu. Jadi inovasi tidak hanya dilakukan untuk perusahaan agar bersaing berkelanjutan, tetapi inovasi juga bisa dilakukan untuk pengembangan teknologi. Ya. Contohnya lagi, kalau inovatornya Thomas Edison, itu mengembangkan apa? Iya, betul. Iya. Jadi bola lampu ya, bola lampu listrik. Iya, betul. Ya. Nah, sekarang coba, apakah bisa bertahan kalau suatu perusahaan tidak mengembangkan produk baru yang inovatif? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa, kenapa? Kalah bersaing dengan kompetitornya, Bu. Betul. Ya, jadi sejarahnya dulu itu banyak perdebatan di antara para
ahli bahwa kalau tidak ada inovasi, maka awalnya kan dulu dari Schumpeter ya, yang ahli pertumbuhan ekonomi, teori pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau tidak ada inovasi, ya ekonomi tidak akan tumbuh, bahkan ekonomi itu bisa menurun. Nah, itu ada perdebatan-perdebatan dan akhirnya ada yang mengatakan bahwa gelombang pertumbuhan ekonomi itu mengalami gelombang pertumbuhan. Jadi pertumbuhannya bisa naik, bisa turun, dan seterusnya. Nah, naik turunnya gelombang pertumbuhan ekonomi itu bisa distabilkan kalau ada inovasi-inovasi yang radikal di dalam proses produksi. Ya, jadi tidak bisa tanpa inovasi perusahaan tetap akan bertahan. Ya, apalagi ya? Sebetulnya bentuk dari inovasi itu apa saja, Tom? Bentuk-bentuk dari inovasi. Ya, jadi tadi ada kalau penambahan itu addition, ada penambahan. Mungkin ada komponen, misalnya di laptop ada komponen apa, software-nya, ya itu ditambahkan. Kemudian bisa juga substitution, penggantian, bisa berupa penambahan, bisa berupa penggantian, bisa berupa alternation. Alternation itu apa? Perubahan. Itu juga merupakan bentuk dalam inovasi. Kemudian bisa juga restructuring, restructuring, penyusunan kembali. Itu. Atau mungkin bahkan elimination. Apa itu? Elimination. Menghilangkan atau mengurangi. Iya. Dihilangkan, dihapus, tapi muncul yang baru. Mungkin juga reinforcement. Reinforcement itu apa? Penguatan. Jadi sifat dalam inovasi, ya, sifat perubahan di dalam inovasi itu bisa tadi merupakan penggantian, perubahan, bisa penambahan, penyusunan, penguatan. Yang pada intinya tadi betul sekali, pokoknya berubah dari yang sebelumnya, gitu ya. Bukan berubah saja ya, berbeda dari yang sebelumnya. Berbeda itu bisa merupakan penggantian, perubahan, penambahan, penyusunan kembali, penghapusan, maupun penguatan. Nah, saya bertanya, beda nggak antara manajemen inovasi dan inovasi manajemen? Bedanya di mana? Kalau manajemen inovasi itu bagaimana inovasi itu di-manage supaya tetap bisa berkelanjutan. Kalau inovasi manajemen itu adalah manajemennya yang diperbaiki di inovasi supaya manajemennya lebih bagus lagi. Dibulak-balik ya. Nah, tapi yang kita bahas kan manajemen inovasi, jadi mengelola inovasi. Nah, tadi apa sih inovasi di bidang apa? Sumber daya, boleh. Jadi manajemen inovasi itu ya mengelola atau membahas tentang bagaimana organisasi dan karyawan
perusahaan itu mengelola aktivitas inovasi. Jadi SDM perlu sekali untuk melakukan inovasi. Percuma kalau tadi Pak Fauzi punya karyawan sudah dilombakan, kemudian juara 1, tetapi yang lain tidak tahu, tidak bisa melakukan. Jadi inovasinya ya tidak bisa dijalankan. Tuh. Kemudian manajemen inovasi itu sendiri juga tentang bagaimana organisasi mengelola tindakan mereka di dalam memperkenalkan perangkat, metode, atau materi. Jadi setelah karyawan menemukan, maka bagaimana memperkenalkan atau apa ya namanya, launching ya, sosialisasi kepada karyawan yang lainnya. Kemudian biasanya manajemen inovasi itu juga akan menyangkut kegiatan merumuskan strategi inovasi. Yang berikutnya bisa juga manajemen inovasi itu akan menyangkut bagaimana memastikan karyawan dapat kreatif, menghasilkan ide-ide baru, mengelola ide baru, memilih dan meningkatkan ide. Ternyata tadi Astra sudah melakukan dan betul yang inovatif di otomobil itu adalah Toyota gitu ya. Tapi Toyota, Astra tidak hanya Toyota ya Pak Fauzi ya? Ya Bu, ada 232 perusahaan. Yeah. Tapi yang inovatif tadi disebutkan antara lain Toyota ya, mungkin yang lain juga inovatif. Kemudian menyangkut pelaksanaan aktual proyek-proyek inovasi, kemudian inovasi atau manajemen inovasi itu sendiri juga membahas tentang bagaimana organisasi dan karyawan mereka mengelola kegiatan inovasi dan berkaitan dengan pengenalan perangkat atau metode baru untuk tujuan aplikasi komersial atau praktis. Jadi tadi betul sekali yang namanya manajemen inovasi itu adalah proses mengelola inovasi di suatu perusahaan agar bisa berdaya guna. Berdaya guna bagi siapa? Bagi penciptaan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Untuk siapa? Untuk perusahaan yang bersangkutan. Jadi mengelola inovasi agar bisa menciptakan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Jadi manajemen inovasi itu sendiri adalah kombinasi dari manajemen dan proses inovasi ya, dan manajemen perubahan. Nah, hal ini biasanya mengacu pada produk, proses bisnis, kemudian inovasi dari organisasi itu sendiri. Maka mata kuliah ini berkaitan dengan pengembangan organisasi. Jadi pengembangan organisasi itu sebetulnya ya inovasi dari organisasi itu sendiri. Itu kemudian apalagi ya? Apa sih tantangan utama di dalam mengelola inovasi? Kira-kira apa tantangan utama di dalam mengelola inovasi? Ada 2 Bu, internal dan eksternal. Apa? Internal yang bagaimana? Internal terkait dengan SDM Bu, kemudian manajemen keuangan dan organisasi. Untuk eksternal mungkin dari kompetitor Bu, dan pelanggan. Ya, bisa ya. Jadi tantangan utama di dalam mengelola inovasi ya tadi SDM-nya. Jadi SDM-nya bagaimana SDM itu bisa menghasilkan inovasi yang berkelanjutan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Tetapi juga harus relevan dengan perubahan dan perkembangan dari kompetitor tadi itu. Kemudian bagaimana perusahaan bisa melakukan terobosan untuk menghasilkan kompetensi baru. Di samping itu, ya bagaimana
perusahaan itu melakukan inovasi agar efektif dan efisien sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Jadi inovasi itu membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu. Biasanya kalau butuh biaya itu kaitannya dengan efisiensi. Tetapi kalau sesuai dengan tujuan yang dicapai itu efektif. Maka dari itu tantangan yang harus dikelola di dalam mengelola inovasi tadi, ya bagaimana bisa kita melakukan tadi agar inovasi itu efektif dan efisien sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Tapi susah ya, kalau orang Jawa bilang serba supi mobil. Nah, kalau mau bagus banget ya biayanya banyak gitu. Kalau tidak bagus banget ya biayanya sedikit, tidak apa-apa gitu ya. Baik, itu sedikit sekilas kita review apa itu manajemen organisasi, manajemen inovasi. Nah, sekarang bagaimana sih yang dimaksud atau apa yang dimaksud dengan pengembangan organisasi? Hampir sama dengan inovasi, tetapi ini berkaitan dengan SDM. Jadi apa? Pengembangan organisasi itu apa? Ya, tetapi inovasi di bidang apa? Pengembangan organisasi. Iya, betul. Jadi pengembangan organisasi atau organization development itu merupakan salah satu bidang dari pengembangan manajemen sumber daya manusia atau yang disebut dengan human resource management system ya. Jadi pengembangan organisasi itu fokusnya adalah membantu perusahaan di dalam mencapai peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Betul sekali. Tadi ya berkelanjutan kan harus ada inovasi. Artinya di sini stressingnya adalah membantu perusahaan di dalam mencapai peningkatan kinerja yang berkelanjutan melalui SDM. Jadi, secara umum tujuan daripada pengembangan organisasi adalah memampukan perusahaan di dalam melakukan pemecahan masalah, kemudian memberikan respon yang lebih baik, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan industri dan pasar, serta perubahan teknologi. Bagus sekali tadi jawabannya ya, supaya bisa mengelola inovasi ya. Tapi di bidang sumber daya manusianya. Tuh. Kira-kira karakteristik utama apa saja untuk pengembangan organisasi? Kira-kira apa saja karakternya? Karakteristik utama pengembangan organisasi. Kalau yang awal dilakukan apa? Rencana. Kalau gitu. Iya. Jadi rencanakan perubahan. Karakteristik utama dari pengembangan organisasi yang merencanakan perubahan atau perubahan yang direncanakan.
Kemudian perubahan yang komprehensif, perubahan yang jangka panjang, dan partisipasi pengantar perubahan. Jadi perubahan ini perlu direncanakan supaya dalam jangka panjang juga bisa bersaing dengan pesaing-pesaingnya. Di dalam pengembangan organisasi itu sendiri ada 3 aspek penting. Seperti tadi di dalam proses inovasi manajemen itu juga ada proses ya. Di sini juga ada 3 aspek penting di dalam pengembangan organisasi. Yang pertama itu adalah produk. Jadi fokus utama dalam pengembangan organisasi adalah produk. Produk yang akan dihasilkan itu berupa apa? Kemudian manfaatnya apa? Nah, kalau kita berkaitan dengan produk pasti ada prosesnya. Prosesnya mungkin kalau produknya sudah jadi, bagaimana cara melayani pelanggan? Kalau tadi belum jadi, proses produksinya bagaimana? Secara manual, secara teknologi modern, atau yang seperti apa? Kemudian cara pelayanannya, face to face, atau secara virtual ya, itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian yang paling penting lagi adalah anggota organisasi itu merupakan ujung tombak perusahaan dalam segala hal. Jadi ada 3 aspek penting di dalam pengembangan organisasi, ada produk, ada proses, ada anggota organisasi itu sendiri. Kemudian apa sih keuntungan atau manfaat dari pengembangan organisasi? Tentu akan berkaitan dengan perbaikan yang berkelanjutan. Kemudian adanya peningkatan komunikasi internal di dalam perusahaan, karyawan bisa berkembang, kemudian produk dan layanan semakin meningkat, laba juga semakin meningkat. Jadi ini seiring dengan tadi ya manajemen inovasi tujuannya juga akan meningkatkan ini semua, perbaikan yang berkelanjutan, meningkatkan komunikasi internal perusahaan, pengembangan karyawan, peningkatan produk dan layanan, dan peningkatan laba. Jadi ada kaitannya antara manajemen inovasi dan pengembangan organisasi. Dua-duanya agar bisa bersaing secara berkelanjutan. Baik, itu mungkin hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak membuat pusing, tetapi semakin terbuka, apalagi tidak perlu penerjemah, sudah tidak bolak-balik Google Translate gitu ya. Monggo, kalau ada yang mau didiskusikan lagi, ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin bertanya Bu, untuk tugasnya itu dipresentasikan minggu depan gitu Bu? Iya, karena chapter 12 kan harus presentasi. 1 kali pertemuan, 1 kelompok. Betul. Ya. 1 kali pertemuan, 1 kelompok. Itu pun kalau bercerita 1 chapter banyak loh. Banyak ya. 1 chapter itu banyak, nanti belum diskusinya juga menarik biasanya begitu. Dikumpulkan dulu melalui apa ini Bu? Atau langsung? Kontingnya siapa? Atau gini aja langsung ke email saya ya. Saya tulis di chat ya. Terima kasih. Atau nuhun. Sudah terbaca? Nanti dikirim saja, masing-masing kelompok kan hanya 3 kelompok, jadi langsung ke email saya saja. Karena
ini kuliahnya hari Senin, saya mohon paling tidak Minggu jam 12.00 ya, sudah siap ya. Atau paling lambat ya Senin pagi gitu. Karena kita kuliahnya kan jam 8. Senin pagi masih bisa. Jadi kalau Senin pagi sudah mengumpulkan semua kan sudah tidak masalah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, berarti setiap masing-masing hanya membuat tugasnya kelompoknya sendiri ya Bu? Satu kelompoknya nanti di share masing-masing kelompok bagi kelompok lain. Misalnya kelompok 1 tadi bagiannya chapter 12, nanti untuk 13 kelompok 1 tidak membuat. Tidak usah. Kan sama, menerjemahkannya sama, nanti hasilnya sama. Nggak usah susah-susah. Gampang ya. Monggo, ada lagi yang mau ditanyakan? Sampun, tekap. Tidak ada batasan. Pokoknya sekomplit-komplitnya, namanya menerjemahkan. Seperti tadi kan nggak usah mikir ya, tinggal bluk. Betul. Nah, nanti ini caranya membuat PowerPoint, namanya saja the power of point. Jadi poin-poinnya saja, nggak usah cerita tentang word-nya. Nah, word-nya itu bisa disandingkan untuk membahas. Gitu. Jadi nanti yang PowerPoint adalah poin-pointer. Monggo, ada lagi? Yang kemarin juga diskusi toh? Iya, Bu. Susah apa gampang? Sendiri-sendiri. Menerjemahkan sendiri, mempresentasikan sendiri. Menjelaskan sendiri. Enggak, ini saya pengen satu bukunya, siapa itu Paul, siapa itu Peter, siapa itu nanti bisa jadi satu buku gitu ya, saya tulis penerjemahnya ini, saya jadi penyunting, udah sip jadi satu buku gitu. Monggo, ada lagi? Ini dari pengarangnya siapa Bu ya? Pengarangnya saya bukakan sebentar. Sudah kelihatan? Sudah Bu. Enggak. Ini bukunya. Karena yang awal-awal sudah dibahas, saya ngambil yang ini. New Product Development-nya. Jadi sebetulnya kalau kita baca buku ini ada tiga komponen. Ya, karena saya hanya kebagian 4 sesi, saya ambil yang penting-penting saja karena saya bagian terakhir, ya
Saya ambil yang terakhir. Ini. Nah, ini bagian pertama, Innovation Management. Ini meliputi chapter 1, 2, 3, ini kan sudah ya. Kemudian ada ini, Turning Technology into Business, ya karena tidak bisa semuanya. Saya ngambil yang terakhir. Ini. Supaya lengkap, ada pengantarnya, ada pengembangan organisasi, tapi ada pengembangan produk barunya. Jadi sebetulnya yang harus dikembangkan tidak hanya organisasinya saja, tetapi juga di dalam produknya. Gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Itu ya bukunya Paul Trott. Judulnya Innovation Management and New Product Development. Ini cukup aktual, jadi buku baru. Ada yang mau ditanyakan lagi? Yuk buka kamera semua, foto Komteng. Siapa Komteng? Pak Joko, Bu. Pak Joko. Yuk Pak Joko, tolong di screenshot. Saya kok sudah, laptopnya udah nggak bisa screenshot. Pak Joko sudah screenshot? Bu Ika enggak? Bu Ika enggak kelihatan ya? Halo Bu Ika. Sudah tidurkah? Di mana? Di gudang. Oh, kerja di mana? Wah ya, kalau ini nggak dengar sama sekali, nggak bisa mendengarkan. Bu, mohon maaf Bu, saya sedang kerokan Bu, mohon maaf ya Bu. Saya mendengarkan kok Bu, cuma sedang kerokan, nggak bisa off cam Bu, mohon maaf. Kerokan Pak Joko, jadi nggak harus ditampilkan kerokannya. Iya, ini lagi enak badan, jadi langsung pulang. Iya, untung kameranya nggak dibuka ya kalau kameranya. Iya Bu, mohon maaf ya Bu. Apa. Ini saya juga lagi nggak karuan ini. Memang udaranya lagi nggak bagus. Monggo, sudah Pak Joko sudah di screenshot? Matur nuwun. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, selamat mengerjakan tugas. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selamat malam. Malam. Izin live.